pada tanggal 17 Maret 2023 kita kemudian terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan tentang apa yang dia maksudkan terhadap pembiayaan SIP maupun RTF. Dan itu sesuatu yang kemudian setelah kami pelajari adalah sesuatu yang tidak benar dan sesuatu yang kemudian menyebabkan Ikatan Dokter Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalankan profesi ini dengan kemuliaan profesi itu betul-betul mengalami titik yang terendah disampaikan oleh pejabat publik. Dan itu kami tidak bisa terima secara individu. Oleh karena itu kami kemudian mengajukan somasi agar yang namanya Menteri Kesehatan itu menghentikan pembicaraan-pembicaraan yang tanpa fakta tersebut. Dan itu kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat sebagai pejabat publik, seseorang yang melakukan pekerjaan yang besar itu haruslah memulainya dengan pemahaman diri sendiri. Dan itu sesuatu yang bisa kita uraikan, tapi 5 menit pasti tidak. Tapi 2 hal yang saya kira PKS tahu betul. Adab sebagai bagian penting dalam melakukan pekerjaan. Niat penting, tapi kita tidak tahu niatnya apa. Tapi dia harus paham, dan setelah paham baru amalnya. Nah, kalau kita lihat di dalam apa yang dilakukan oleh menteri ini, terlihat apakah tidak paham atau sengaja. Dan setelah kami pelajari bersama-sama dari Forum Ketahanan, ini adalah kesengajaan yang dibuat dan kemudian diikuti oleh terus-menerus pola yang sama, yaitu melakukan politik adu domba terhadap Ikatan Dokter Indonesia maupun terhadap tenaga-tenaga kesehatan yang lain yang tadi diuraikan. Oleh karena itu, kami tidak berhenti dengan somasi, tapi kami akan teruskan. Tapi itu adalah bagian penting daripada awal kenapa kita memulai. Nah, kalau bicara tentang ketahanan kesehatan bangsa, insya Allah kami-kami yang ada di dalam itu bukan orang-orang yang baru berurusan dengan kesehatan. Dan saya kira latar belakang teman-teman yang ada di dalam forum itu adalah orang-orang yang telah membuktikan dan membuktikan dirinya untuk memberikan pelayanan kesehatan walaupun ada keterbatasan-keterbatasan. Dan mereka bekerja dalam organisasi profesi dan kemudian mereka bekerja lintas profesi. Tanya coba bidan-bidan di situ, kenal nggak mereka dengan teman-teman? Di Jasmine, udah pergi dia. Kenal nggak? Kenal tidak? Saya tanya kenal tidak? Saya tanya ibu kenal tidak? Dokter Bahar kenal nggak? Ya itu saya berkatakan. Tanya sama kawan-kawan yang lain, kenal tidak? Siapa yang kemudian bersama-sama menurunkan kematian ibu di negeri ini? Tanya sama si Prof. Kenal nggak dia? Jadi jangan tiba-tiba mengatakan kami akan menurunkan kematian ibu, kami tidak mikirkan yang lain. Siapa yang menurunkan kematian ibu? Dan bagaimana cara kami menurunkan kematian ibu? Jadi ketahanan kesehatan nasional itu merupakan bagian penting dalam pilar negeri ini. Dan itu hanya bisa dikerjakan. Ya, ibu ngaku-ngaku, ibu tahu betul. Kami bekerja di Jawa Barat, Bu. Ya, kami bekerja bukan di Jawa Barat, kami bekerja di mana-mana. Pakai uang daripada orang Amerika yang kemudian kesian melihat kematian ibu di negeri ini. Pakai uang takziah Amerika kami keliling untuk menurunkan kematian. Dan berhasil, bukan berhasil. Jadi kami tidak pakai alat, Bu. Kami datang dengan pikiran yang bersih, bekerja bersama dengan rakyat, memulainya dengan mencintai rakyat dan bekerja bersama-sama. Jadi kalau sekarang dikatakan ketahanan kesehatan bangsa itu, ayo lihat, kita punya data. Salah satu adalah data-data tentang kondisi ketahanan nasional dalam hukum kesehatan. Apakah ada yang bisa membanggakan? Hanya sama beliau sekolahnya saudara saya. Adakah yang membanggakan dari kondisi ketahanan nasional kesehatan kita hari ini? Dan sistem kesehatan nasional itu tahu, saya nggak mengharapkan lagi. Ada yang namanya governance, yang adanya health literacy. Seberapa sih rakyat kita paham tentang kesehatan mereka? Apakah itu yang didorong oleh orang-orang yang kemudian hanya berpikir bukan valuing, tetapi berapa banyak mereka mengupayakan agar ada supply dan mereka create demand. Jelas itu yang saya maksudkan. Jadi sekali lagi,
Forum Ketahanan Kesehatan Bangsa ini memang masuknya dari akhlak. Ada akhlak seseorang sebagai pejabat publik, tetapi tidak menjalankan akhlak itu dan tidak memahami tentang bagaimana diri sendiri itu harus melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok lain dan haruslah tidak mempunyai arogansi. Saya bertanya, Bapak bertanya, apakah transformasi layanan kesehatan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan itu apakah milik Menteri Kesehatan? Jangan pernah mengatakan itu milik Menteri Kesehatan. Itu harus didapat dari suatu kebersamaan dalam perencanaan. Dan transformasi tidak mungkin dilakukan tanpa transformasi organisasi pelayanan kesehatan. Dan siapa di dalamnya? Tenaga kesehatan, entah nanti di Departemen Kesehatan atau di layanan kesehatan. Jadi jelas, ibu sekalian, bahwa di dalam rancangan undang-undang ini kita tahu betul harusnya dimulai dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, dan kita tahu yang disebut dengan meaningful participation. Bukan kita tidak tahu, kita tahu, dan kita melihat itu tidak terjadi. Maka begitu ada yang namanya salah satu dari somator ini, Profesor Zainal Muttaqin, dengan kepintarannya, dengan kemampuannya menuliskan hal-hal yang buruk tentang rancangan undang-undang ini, dan kemudian beliau menghilangkan hak kebebasan berbicara. Maka timbullah hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena memang tidak mempunyai kemampuan untuk merasakan bagaimana perasaan orang lain, maka yang timbul adalah orang hanya mempunyai palu, dan kalau dia punya palu, yang ada adalah paku, maka semua dihabisi. Padahal kebebasan berbicara, apakah itu ASN atau tidak ASN, itu merupakan bagian penting. Dan sekali lagi tentu saja bukan hanya kebebasan berbicara, tetapi kejelasan apa yang harus dilakukan. Kesan kami, rancangan undang-undang ini hanya berbicara uang, tidak berbicara bagaimana. Kita bicara tentang pembiayaan kesehatan. Kita tahu pembiayaan kesehatan itu bukan mudah. Dari mana datangnya kita tahu, dan itu harusnya lah sangat jelas dibuatkan di dalam rancangan undang-undang. Apalagi menghilangkan banyak undang-undang yang sudah ada, dan ini tidak jelas. Yang kedua adalah jangan lupa bahwa apa yang dijadikan azas di dalam ketahanan kesehatan itu ada azasnya, dan azas itu ujungnya adalah adanya kesamarataan atau equity. Apakah ibu melihat dalam rancangan undang-undang ini ada equity? Apakah orang-orang yang kemudian di dalam negeri ini mengalami kesulitan, dan selama ini ada BPJS, dan jangan kemudian mengatakan BPJS tidak berhasil. BPJS berhasil. Ada yang dilakukan BPJS, tapi ada juga diperbaiki. Jangan bilang harga obat mahal. Lihatlah apa yang dilakukan BPJS dengan caranya BPJS, yang namanya obat-obat generik itu ada dan mudah diterima, dan tidak bisa dihilangkan dengan kata-kata, tidak bisa dihilangkan dengan ucapan-ucapan. Oleh karena itu saya mengingatkan, lemparkan pasir kepada mulut orang-orang hanya bisa berbicara saja, tapi tidak bisa melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, Forum Peduli Kesehatan, Ketahanan Kesehatan Nasional ini, insya Allah akan terus mengawal bersama-sama agar ketahanan kesehatan nasional bangsa ini betul-betul kita dijaga. Kita tahu betul bagaimana kejadian tidak tahannya kita pada waktu terjadi COVID. Siapa yang tidak tahu betapa hancurnya sistem ketahanan kesehatan kita pada waktu COVID. Dan siapa yang kemudian muncul bergerak tanpa komando, dan komandonya adalah dari masyarakat yang peduli, masyarakat yang kemudian merasakan ini telepon dari mana-mana, kan kita telepon ke rumah-rumah. Hanya saya punya banyak orang yang saya telepon untuk membantu mereka. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh forum oleh PKS kepada Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa. Kita punya agenda, dan agenda kita adalah agenda yang memakai pendekatan akhlakul karimah. Jadi tetapi bukan berarti kita tidak paham. Kita tidak paham kalau ada niat-niat buruk. Tapi kita bersangka baik terus, kita ingatkan
Tapi kalau ada niat buruk, dan kita tahu niat buruk itu adalah bahagian daripada rencana yang sudah ada sejak tahun 2014. Dan Ibu paham itu kalau kita lihat bahan-bahan. Dan itu jangan lupa bahwa kami adalah bahagian yang terjadi di Aceh, negeri yang mulia, pada waktu Ikatan Dokter Indonesia memastikan bahwa anggotanya haruslah anggota yang bekerja dengan benar, evidence based dan bukan unethical. Dan ini semua berlanjut. Ibu tahu ada presiden yang lain. Jadi kami memahami benang merah ini. Oleh karena itu forum ketahanan melihatnya lebih mendatar. Niatnya apa, pengetahuan pahamnya apa, dan amalnya apa. Sehingga niatnya, pahamnya, amalnya adalah keluarnya SK Kementerian untuk pelayanan dokter asing. RUU-nya belum ada, tetapi Kementerian sudah menghasilkan bagaimana dokter asing bekerja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan kami. Sekali lagi, bangsa ini menetapkan 6 minggu bagi aborsi perkosaan, sekarang dimasukkan pada 14 minggu. Dan masih ada hal-hal lain tentang aborsi. Saya adalah bahagian yang duduk di CRO dan tahu bahwa memang ada upaya-upaya memberikan legalisasi untuk semua bisa melakukan aborsi, termasuk obat-obat yang tersedia, dan bahkan bagi tenaga kesehatan yang nanti tidak melaksanakan itu, dia yang dituntut gitu. Ini adalah satu program globalisasi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar-dasar value negara kita. Oleh karena itu, pada akhir kesempatan 1 menit, masih ada 2 detik lagi, tolong ini diperhatikan.